dari Pangeran Cakrabuana yang disuruh mengembara karena keraton Kakuwati akan diserahkan ke menantunya, putra Mawalanya suruh pergi dan menikah dengan putri dari Buyut Gamal. Nimas Halid Lambang Siti Nafisa ini menikah dengan itu punya anak Pangeran Nawadinata atau Sagalana atau kita dengar Pangeran Lekas Geri. Nah ini yang sejarahnya yang akan ke Mataram itu bukan Pangeran Surodinata sebenarnya, tapi bapaknya itu. Nah, jadi Pangeran Nawadinata atau Sagalana atau Lekas Geri itu gelarnya pangeran, bukan pangeran. Nah, zamannya ini mulai hubungannya itu mulai besar. Jadi pesantren Sarabahu atau Buku Maja ini bukan mengajarkan Islam saja, tapi ilmu tata negara, kanuraga, para pati, para senopati itu diajar di sini dari Mataram, dari manapun. Makanya kalau di Buku Majo itu ada makan nantinya pangeran secara umum, ada pangeran apa di sana banyak patilasannya, karena emang semuanya berkumpul di sini sampai pangeran Sahid Iman yang ada di Uring terus ada ya, apa sih namanya? Pengaringan. Itu pangeran ada namanya Sahid Iman itu atau Sadur Bulan dengan Dapat Bulan itu satu di sini belajar ilmu Gamal dan tidak mau pulang. Sama dengan tadi Buyut Asuk bukan Asufi ya. Buyut Asuk itu adalah mata-mata dari keraton untuk masuk sini. Kenapa sih orang itu tidak bisa ditembus? Dari tembus ini setelah makom di sini tidak mau pulang, akhirnya tetap di sini. Sama dengan nanti yang ada di Buku Pati gitu. Semuanya sama. Pada zamannya Pangeran Nawadinata atau Pangeran Kajelit ini sering disuruh ke, waktu itu Mataram baru berdiri, masih lemah, maka kita kenal dengan bahwa Buyut Gamal ke sana ngopeni jalan. Sebenarnya bukan ngopeni jalan, Pak. Ngopeni jalan itu rendah, nanti tidak didapat penghormatan apa-apa, tidak akan ditawarkan gitu. Tapi disebutnya Ki Gamal itu karena dia menguasai bagaimana teknik perang menggunakan mengendarai kuda. Jadi pasukan pasukan terbaik itu yang dilatih adalah oleh Pangeran Nawadinata. Sama kita seperti yang Bapak Ibu yang saya hormati, bisa jadi sebuah kesimpulan. Yang pertama bahwa paparan tadi itu bersumber dari sebuah kitab yang namanya Homdi. Mungkin ada sebuah pertanyaan dari kita semua, siapa yang menulis Homdi? Itu nanti akan dijawab. Ya, siapa yang menulis Homdi akan dijawab. Itu secara metodologi sejarah itu sudah bertanggung jawabkan kalau kita punya datanya. Ya, berbeda dengan dongeng, berbeda dengan cerita dari mulut ke mulut. Itu validitasnya, tingkat kekuatannya barangkali akan lebih nyata dengan adanya sebuah kitab. Itu kalau kita menggunakan metodologi sejarah. Terus kemudian yang kedua yang perlu disimpulkan bahwasanya ternyata berdasarkan takwe yang tadi, orang tua kita dulu itu adalah keturunan Syekh. Luar biasa. Ini sebuah penyadaran, mudah-mudahan menjadi sebuah penyadaran buat kita semua. Bahwa ternyata orang tua kita itu betul-betul pintar agama. Ya, gitu. Yang kedua, dari turunan itu, ternyata kita pun punya darah biru. Kenapa kemudian saya kita putus terus kemudian kita kemudian ke bawahnya bergelar pangeran dan raden? Itu sebuah kajian yang cukup menarik. Kenapa kemudian terputus tidak jadi Syekh? Ya, tapi ternyata kita pun orang Jawa itu punya darah biru juga, dengan gelar-gelar yang dari pangeran kemudian raden dan seterusnya. Yang hal yang lebih menarik lagi adalah ternyata ketika Syekh Sulaiman Baghdadi itu ternyata itu membuka para wali. Luar biasa. Tlatah Sarabahu itu adalah
untuk pesantren itu yang perlu kita pahami. Ya, tempat ilmu, tempat orang-orang santri belajar ilmu agama, belajar ilmu kanuragan, belajar ilmu kepemerintahan. Sedang ini jelas bahwa Moga ternyata dulu pinter-pinter gitu. Mudah-mudahan sampai kan pinter-pinter. Luar biasa. Ya. Nah, sampai kemudian bayangkan kalau dalam sebuah strategi perang, pasukan berkuda itu luar biasa istimewanya. Ya. Pangeran Tunas Dewi itulah tokoh yang bisa memimpin strategi perang, pelatih pasukan perang kerajaan Mataram. Ya, pada waktu itu luar biasa. Ya, ini sebuah capaian yang tidak begitu gampang untuk kita. Ini adalah cukup harus menjadi sebuah pemikiran pemahaman dan informasi bahwa kita luar biasa hebatnya. Sampai-sampai ketika Latah Sarabau itu kemudian menjadi sebuah pesantren, sedangkan salah kemudian 70 santri dari Latah Sarabau itu hafal Quran. Ya, sedangkan Kulon oleh kasih gratis gitu ya 70 tahun tidak 70 ya kan, jadi luar biasa. Ya, terus kemudian sebuah pertanyaan lagi adalah adanya tokoh yang namanya Pangeran Tunas Dewi yang kemudian dianggap berjasa oleh Sultan. Posisi Sultan pada waktu itu dalam sosial politik budaya itu adalah orang yang teristimewa. Tapi beliau sang Sultan ini bisa datang mengunjungi gaul dan menghadiahkan masjid. Itu sebuah bahan pemikiran renungan buat kita semua. Gitu. Itu yang berikutnya. Terus kemudian satu hal lagi yang mungkin menjadi harapan kita semua. Karena kapan terjadi sebuah reinkarnasi? Kembali lagi kayak dalam dunia, mudah-mudahan membawa saksi-saksi itu pandai warga, pandai mengandalkan, pandai ilmu pemerintah. Kita berharap ada sebuah reinkarnasi. Nah, prosesnya Allah yang akan memberikan jalan. Ya, itu barangkali itu hanya sebuah ulasan singkat yang mungkin salah terjadi. Oleh karena itu dari beberapa hal ini yang tadi sudah diungkapkan mungkin tadi dibilang endanya nonton dekok langsung memang. Maka diaturi turun termuge, poro sepuh, poro sederek, ya, dipersilakan. Barangkali hanya sekedar menyamakan persepsi atau mungkin ada hal lain yang mungkin harus disampaikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di malam hari ini kami merasa tersenyum, terharu, sebab kali ini baru tahu cerita yang begitu papanakan oleh datakan itu. Oleh karena itu tidak pada hari ini atau tidak malam hari ini, apakah itu perbaikan, apakah itu penambahan, apakah itu mungkin dalam waktu-waktu yang agak panjang urun rembuknya, dalam artian misalnya diajak ngobrol bersama, apakah itu melalui RT RW sehingga tahu ada sesepuh di RT atau di RW sehingga urun rembuk itu bisa berjalan. Jadi tidak sampai pada malam ini tidak bisa langsung. Barangkali masih ada yang yang katakanlah masih ngumpet takut seperti mendampur, artinya orang tua dulu itu tidak mau dibuka. Jadi masih takut, padahal tahu bisa memberikan masukan-masukan, tapi saya sendiri juga nggak tahu, tapi mungkin masih ada. Jadi kapan waktunya kita nanti bisa berembuk dengan Bapak sendiri, dan saya merasa banyak terima kasih hasil berapa
lama itu bisa menemukan baik bahasa-bahasa begitu dan rasa kagum. Dan tadi juga Pak Tuhan juga bilang bagaimana nanti orang lama itu sebetulnya sudah tingkatannya luar biasa. Oleh karena itu mari kita susun pasukan-pasukan, bukan pasukan dari mati, bukan, maksudnya pasukan untuk kembali seperti tadi ada yang katakan orang tua itu nangis. Itu nangis itu bukan berarti nangis dalam artian kenapa orang tua itu sampai di sana anak cucunya itu masih di bawah dan di bawah. Maaf ini artinya prestasi mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan Pak Tony itu bisa mencapai segala sesuatunya, karena dari gamelan itu bukan sembarang orang, itu bukan share. Jadi dengan share itu sampai ke Mataram kita memberikan hadiah, sampai juga itu memberikan hadiah seperti masih dan sebagainya. Itu tidak sembarang hadiah yang diberikan kepada kita. Dan kita di sini juga seperti tanaman dan kesepuan, kalau sudah diceritakan begitu, wah, bukan main ini. Gamelan itu bukan main, tidak sembarangan. Artinya tidak sembarangan bahwa gamelan itu bukan bahasa nasiaga, bahwa orang gamelan itu mau pergi jalan. Itu sekarang bukan lagi demikian. Gamelan itu adalah sebagai pelatih kuda yang terkenal di Gamelan Mataram, artinya di Kerajaan Mataram. Nah, itu berarti orang gamelan itu betul-betul sebagai orang yang sudah bukan tidak ada bandingannya, katakan begitu. Oleh karena itu saya merasa senang sekali dan merasa terharu dan juga bobot sekali dari itu. Tapi kita tidak bisa menambah-mengurangi, itu malah kita harus lebih tahu. Dan oleh karena itu kita juga dari kemarin mohon supaya cerita itu diperbanyak, dan sebelum tadi direvisi dan sebagainya boleh dirembuk bukan hari ini tapi dengan waktu itu ajak. Pasti agar tiap RW itu ada yang orang-orang yang tahu tapi takut nggak mau gitu. Jadi pasti ada yang tahu. Oleh karena itu saya juga merasa bangga sekali sampai bisa menemukan itu asal usul dan juga bahasa itu. Bahasa Sanskerta itu bahasanya sudah kami sendiri sudah ngerti lah begitu. Jadi saya kira begitu aja. Mungkin diajak bersama-sama barangkali ditawarkan dari sejak hari ini, sejak malam hari ini, mungkin ada yang mau, ada yang tahu sebagian dan ada yang perlu. Saya kira dengan waktu yang relatif panjang begitu. Barangkali sekali lagi demikian, dan saya merasa bangga sekali bisa mendengarkan, dan juga pada itu tolong bacakan dulu sehingga tahu kami yang di sini itu tahu, dan baru tahu lah, katakan baru tahu bahwa gamelan itu ceritanya demikian. Itu bukan main. Oleh karena itu mari untuk membedakan atau membuka sejarah yang sudah itu, dengan kata lain orang tua dulu nangis. Nah itu nangis itu panjang dan banyak, itu artinya banyak. Kenapa nangis apa dan sebagainya. Saya begitu saja dan terima kasih. Mohon maaf barangkali duanya saya ulas itu saja Pak, dan barangkali kata saya yang kurang berkenan, jadi mohon maaf dan terima kasih. Bila yang topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada pembawa acara. Saya ingin menambahkan dari cerita-cerita atau pernyataan saduran-saduran dari kitab manapun, kami sebagai warga ini sangat mengharapkan cerita-cerita itu bisa dibukukan, dikoleksi menjadi satu
bentuk sejarah asli Gamal. Barangkali dari saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura Sesepuh yang kami hormati, Mas Arida, Pak Taruna, Pak Manajer, mewakili beberapa rekan-rekan dan para sepuh Desa Gamal. Ada yang ditanyakan Mas Arida, punten. Yang pertama itu masih ada enggak keluarga keturunan Mbah Bu Suronarto yang masih hidup, yang berada di Gamal atau Sarawak? Itu yang pertama minta ditanyakan. Kemudian yang kedua, dimohon barangkali untuk lebih jelasnya Mas Arida, kita Hongji-nya itu ada yang menanyakan tahun berapa ya, atau ditulis siapa ya. Barangkali itu lebih jelasnya nanti dilampirkan. Kemudian ada pendapat dari sesepuh orang Rusmi, itu benar tidak nih? Sesepuh Rusmi mengatakan, saya ngobrol-ngobrol di desa Rusmi itu, memang benar ajaran Islam yang pertama itu di Gamal. Benar tidak dipungkiri, kalau sesepuh Rusmi beliau benar membenarkan. Akan tetapi di masa-masa setelah wafatnya orang-orang sepuhnya, anak-anak mudanya itu banyak yang keras kepala ya, banyak yang benar-benar keras. Jadi akhirnya penyebaran agama itu pindah ke Rusmi. Itu benar tidak? Itu pendapat dari Rusmi. Hanya itu 3 pertanyaan kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimandi masih mungkin bukunya tambahan Mas Arida. Nanti mungkin insya Allah akan ditanggapi dari panitia ada Pak Wenda, Pak Adito, mungkin ditanggapi insya Allah. Dan sekedar alhamdulillah bahwa dijelaskan tentang yang jelas itu Gamal itu sanes tiang sembarangan, berarti masih keturunan raja. Dari masih keturunan raja, makanya terus waktu meli penjelasan Pak Mubita Sudin niku waktu angsa peta saking keraton